namanya tambang itu kan dia hal yang buruk gitu. Dia pasti membawa dampak negatif bagi ekosistem gitu. Ekosistem. Baik itu di aspek lingkungan juga. Iya, lautan gitu ya. Banyak terumbu karang yang akan dia rusak gitu karena proses pertambangan tadi gitu. Itu juga akan menambah emisi karbon gitu. Jadi apa namanya? Suhu bumi juga akan meningkat gitu ya kalau pertambangan itu dilakukan terus menerus. Kalau dengar ada kata-kata Raja Ampat itu, apa yang ada di benaknya Mas Najib sendiri? Ini udah mulai ya? Udah mulai. Hei, Komang Ghosting, ternyata kita udah mulai. Oh alah, ya. sorry. Oke. Apa tadi? Lupa? Apa sih yang apa ya? Kalau kita dengar nama tempat suatu Raja Ampat itu, yang ada di benaknya Mas Najib itu sendiri seperti apa gitu? Ini ngasal ya? Maksudnya feeling ya? Feelingnya gitu. Iya, kalau dengar Raja Ampat ya berarti selamatkan. Selamatkan. Berarti selamatkan. Oh, akhir-akhir ini kan yang ramai itu Chef Raja Ampat, Chef Raja Ampat. Itu apa yang dimaksud Chef Raja Ampat itu? Gitu. Ya ini ya, apa namanya? Pasti teman-teman ini kan lagi akhir-akhir ini pasti beranda sosial media lah ya, entah Instagram, TikTok itu pasti lagi rame soal Chef Raja Ampat ya, Mas Aning ya. Ya karena ada apa namanya proses ekstraksi ya, eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi di sumber daya alam. Ya kenapa viral ya? Kita pasti ngerti lah. Begitu fenomenalnya Raja Ampat, Mas. Dia kan sampai dijuluki surga terakhir gitu ya. Surga dari terakhir dan timur. Dia kan kawasan geopark juga yang diakui UNESCO. Lah itu parahnya tempat se-eksotis itu gitu, se-viral itu masih saja jadi sasaran eksploitasi besar-besaran gitu. Eksploitasi nikel terutama. Harusnya kan ya selain soal etika lingkungan itu nggak masuk lah baik secara regulasi maupun etika gitu. Ini kan sebenarnya bagi saya menunjukkan watak rezim yang apa ya cukup ekstraktif gitu. Ya. Jangan-jangan ini Mas, Raja Ampat itu kan dijulukin surga terakhir dari timur. Mungkin surga nikel juga ada di sana gitu. Jangan-jangan seperti itu para apa namanya pengusaha terkait dengan apa ya pemburu nikel. Mungkin di sana sih ada surga nikelnya gitu. Makanya para apa namanya PT-PT itu berbondong-bondong ke sana untuk mendirikan izin usaha pertambangan di Pulau Raja Ampat. Iya sebenarnya gini Mas, kalau kita lihat fenomena di Raja Ampat ya, itu menunjukkan gimana rezim melihat sumber daya alam itu sebagai ini, bukan untuk teman ya, bukan untuk teman atau maksudnya lingkungan itu sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia gitu kan ya, bukan sebagai itu gitu, tapi akhirnya sebagai ladang bisnis gitu. Jadi nggak sampai hal-hal yang sampai daerah-daerah yang bagi kita bersama itu harusnya nggak bisa dilakukan eksploitasi ya dieksploitasi. Itu nunjukin gimana karakteristik negara ini ngelihat sumber daya alam bukan dalam kacamata yang benar, tapi yaitu yang destruktif gitu. Destruktif itu seperti apa Mas? Merusak gitu kan. Maksudnya gini, apa namanya, kita kan lihat ya Raja Ampat itu kan lingkungan geopark gitu dia salah satu aset dunia lah, bahkan kalau bisa dikatakan aset dunia. Dan harus sebagai wilayah konservasi juga. Wilayah konservasi gitu, dan harusnya kan Indonesia dan di Raja Ampat kan kalau teman-teman meskipun belum pernah ke sana ya pasti bisa eksplor lah, lihat beberapa jurnal ekspedisinya itu terumbu karangnya juga luar biasa, ada 1.500 spesies lah di dalam sana gitu. 600 lebih ya Mas? Oh 600 lebih. 600 lebih. Jadi
1.500 bahkan kalau aku lihat di catatan Tempo. Jadi itu harusnya kan pemerintah ngelihat itu sebagai bukan ladang ekstraksi gitu ya, bukan ladang ekstraksi, dia sebagai satu satu kesatuan gitu dengan masyarakat adat, lingkungan yang harus dijaga gitu. Nah, tapi kan kalau kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan tambang yang diberikan izin itu kan udah menunjukkan gimana watak negara ini. Gitu Mas. Tapi di sisi lain Raja Ampat itu kan sebagai surga dunia. Kok bisa sekarang ini jadi surganya para pengusaha gitu Pak, khususnya ya tadi. Sebenarnya di mana, di tanah Raja Ampat itu di sini cara melihatnya pemerintah itu seperti apa? Kok bisa sih wilayah konservasi seperti itu tadi sebagai wilayah yang diakui oleh Geopark UNESCO itu sama pemerintah itu kok bisa jadi, bukan sama pemerintah sih, sama pengusaha itu dijadiin suatu ladang bisnis gitu ya. Dan di situ gak lihat terkait dengan suatu dampak lingkungan kedepannya seperti apa. Gini Mas, sebenarnya apa yang kita lihat di Raja Ampat itu sebenarnya fenomena gunung es. Gunung es. Bagi saya. Nah, jadi ngomongin fenomena gunung es nih, itu seperti apa analoginya gitu? Iya. Jadi gini, Raja Ampat itu kan bagi kita gitu, itu kan sebenarnya ya satu dari ribuan kasus yang ada di Indonesia gitu, persoal tambang. Jadi karena viral saja gitu hari ini, sebenarnya kalau andai kita bisa lihat gitu, banyak sekali ya di Indonesia ya, itu pertambangan ilegal yang tidak mengantongi izin yang jelas. Tidak mengantongi IUP itu ya? Iya. Jadi fenomena Raja Ampat hari ini itu seperti gunung es. Dia satu dari sekian banyak praktek perusakan lingkungan hidup yang akhirnya terbongkar. Kalau kita lihat ya, ini kan prosesnya cepat sekali kan. Ini viral, nggak nyampe 1 bulan kemudian 4 perusahaan itu diambil izinnya. Dicabut izinnya. Kalau kita lihat sejarahnya Mas, sebenarnya sejak tahun ada total 16 IUP yang diterbitkan oleh negara. 16 IUP itu di Pulau Raja Ampat. Di Raja Ampatnya. Dan hampir 90 sekian persen gitu itu di kawasan Geopark. Hampir 90% di kawasan Geopark. Nah, yang viral itu kan akhirnya ditemukan 5 perusahaan yang menambang gitu, dan hari ini 4 yang dicabutkan. Padahal andai coba bayangkan ketika itu tidak viral gitu Mas. Andai hari ini teman-teman lingkungan hidup khususnya di Greenpeace gitu tidak menyuarakan itu, mungkin itu akan dikeruk habis entah sampai tahun berapa gitu Mas. Dan sebenarnya fenomena kayak gitu tuh nggak hanya terjadi di Raja Ampat saja. Di banyak daerah lain juga terjadi gitu. Sama lihat di Kalimantan, di Sulawesi gitu, nikelnya gitu kan, di Monowari gitu, sama lihat gitu gimana. Salah satu juga di Halmahera juga ya. Iya. Itu kan Halmahera sempat booming juga, sempat viral juga gitu. Apa hampir sama kasusnya seperti yang di Halmahera itu Mas? Iya, itu satu ya. Satu dari sekian banyak. Makanya yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ngomong Raja Ampat itu sebenarnya satu energi gitu untuk teman-teman, untuk teman-teman lebih bisa membuka mata lagi ngelihat banyak proses perusahaan tambang di Indonesia yang lain gitu. Sekarang ya Mas, ngomong Papua gitu ya, itu kan tidak hanya persoalan tambang Mas, tapi banyak gitu, nggak hanya di Raja Ampat saja gitu kan, ada di Freeport gitu kalau sampean ngerti, di tambang Freeport itu kan juga besar-besaran gitu, bahkan terbesar se Asia Tenggara kalau nggak dunia ya, aku lupa. Jadi atau di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Jawa Timur, di Jawa saja itu kan banyak tambang-tambang ilegal. Nah, ini bagi saya momentum Save Raja Ampat itu bisa jadi titik balik gitu. Momentum Save Raja Ampat itu nggak hanya berhenti ketika perusahaan-perusahaan tambang nikel yang ada di Raja Ampat itu dicabut, tapi terus
semangat itu harus digelorakan karena banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang juga terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat tambang itu, Mas. Itu maksudnya kenapa Raja Ampat bagi saya adalah sebuah fenomena gunung es. Jadi dia satu dari sekian kasus yang terungkap. Banyak sekali yang belum terungkap, Mas, sebenarnya. Dan itu kan kalau kita lihat ya, ini nggak nyampe seminggu dicabut gitu. Itu nunjukkan no viral, no justice gitu kan. No viral, no justice. No viral, no justice. Sekarang seperti itu nih, Mas. Iya, akhirnya kalau nggak viral, nggak ditegakkan ya hukum itu gitu. Kalau teman-teman kalau teman-teman ngikutin gitu, jelas kan ya di Raja Ampat itu baik segi sosiologis maupun legal formal itu banyak yang dilanggar, Mas. Jadi kalau dari segi kebijakan ya, Mas, ada Undang-Undang nomor 27 tahun 2027 gitu tentang pulau-pulau kecil gitu yang luasnya kurang dari 2000 km itu nggak boleh ditambang deh, harusnya. Oh, iya. Dan di Raja Ampat ditambang. Kalau di Raja Ampat itu kira-kira luasnya berapa sih, Mas? Itu kecil, Mas, nggak nyampe 100 kilo kan itu. Nggak nyampe. Dikit, aku lupa ya. Tapi intinya dia dia termasuk dalam kategori pulau kecil gitu dia. Kalau pasnya angkanya itu berarti tadi secara garis geografi itu nggak memenuhi kan? Dia nggak memenuhi, kecil banget kan dia, kecil banget. Nanti teman-teman bisa lihat ya di beberapa kanal media, pasti itu kecil banget. Ada juga undang-undang pasal 35 huruf K gitu, undang-undang PW 3PK. Jadi dia ada juga putusan MK nomor 35 PU tahun 2023 yang dia juga karena dia sebagai pulau kecil, dia tidak bisa irreversible gitu. Dia tidak bisa pulih dan akan mengalami kecatatan permanen, kerusakan lingkungan hidup secara permanen. Nah, kalau kita lihat ya, Raja Ampat baik dari aspek legal formal itu dilanggar, Mas. Amdalnya Amdalnya itu dia tidak melibatkan masyarakat sipil, masyarakat setempat secara substantif. Iya. Gitu ya, Mas. Dia nggak dilibatkan, Mas. Jadi secara administratif sudah cacat dan beberapa aturan-aturan pun baik dari Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 putusan MK itu pun juga dilanggar. Banyak sekali yang dilanggar secara legal formal. Kita ngobrol secara kalkulasi ya soal kerusakan lingkungan pun gitu. Itu, Mas, namanya tambang itu kan dia hal yang buruk gitu. Dia pasti membawa dampak negatif bagi ekosistem gitu. Ekosistem. Baik itu di aspek lingkungan juga. Iya, lautan gitu ya. Banyak terumbu karang yang akan dia rusak gitu karena proses pertambangan tadi gitu. Itu juga akan menambah emisi karbon gitu. Jadi suhu bumi juga akan meningkat gitu ya kalau pertambangan itu dilakukan terus menerus. Kemudian secara jangka panjang, secara sosiologis, mata pencarian masyarakat sebagian lain juga akan hilang nanti gitu ketika pulau itu rusak, terumbu karang rusak, dan ikan-ikan pun nggak mau berdiam di situ gitu kan ya. Nah itu Mas tadi Mas. Tadi kan dari suatu proses administrasinya itu kan sudah cacat gitu. Nah pertanyaannya ini nih Mas, kenapa sih bisa lolos itu izinnya itu dari pemerintah gitu, dari pihak dari AMDALnya juga bermasalah, tapi kok bisa lolos gitu? Nah itu menjadi satu pertanyaan itu, gimana itu? Nah itu pertanyaan publik Mas, kenapa dengan jelas kebijakan sudah ada, tapi hari ini pemerintah tetap saja, bahkan kalau kita lihat di data Tempo itu 16 IUP Mas. Itu yang di Raja Ampat itu? Iya, 16 IUP gitu. Yang sisa 5 gitu yang viral. Dan lucunya lagi hari ini, penegakan perihal pencabutan IUP itu diskriminatif. Hari ini masih ada satu yang beroperasi, PT GAG gitu. Alasannya kenapa kok sekarang itu dia masih beroperasi? Nah kalau sampean lihat di pernyataan dari Menteri SDM ya, Bahlil gitu. Ya, putra daerah dari sana gitu ya? Iya. Dia bilang, ya prosesnya sudah diawasi dengan ketat dan sudah menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Padahal dengan jelas Mas, dalam keputusan MK
dalam undang-undang itu tidak diperbolehkan, dia kawasan geopark, wilayahnya kecil gitu. Nah itu makanya hal itu tuh perlu dukungan masyarakat sipil lagi gitu. Bagaimana pemerintah bisa tegas untuk menjalankan undang-undang, untuk mencabut izin dari PT GAG tersebut. Nah, ngomongin ini ya Mas ya, PT GAG ini kan. PT GAG itu kan sekarang masih beroperasi kan. Dari itu kan sudah ada apa namanya kontrolnya dari pemerintah gitu kan. Nah, pertanyaan ini nih Mas. Nah, PT GAG itu ketika dia menambang nikel itu letaknya di mana sih Mas? Apakah dia ada dekat lautan, dekat apa pantai, dekat hutan, atau sekarang masih beroperasi karena dekat sama pemerintah gitu? Itu gimana itu? Iya ini ya, kalau teman-teman sedikit dapat data, kita lihat PT GAG itu kan ini sebenarnya dia mayoritas punyanya sahamnya dari PT Antam Mas. PT Antam itu kan sebenarnya dulu punya pemerintah kan. Punya pemerintah. Nah, apa namanya mayoritas loh ya itu punya pemerintah. Apa BUMN. Separuh persennya punya pemerintah, separuh persennya punya swasta gitu. Nah itu aku nggak ngerti nominal yang jelasnya, tapi PT Antam itu punya BUMN sebenarnya. Sehingga kenapa kok yang lain dicabut dan yang PT GAG tidak dicabut? Nah itu sebenarnya bisa dilihat dari aspek itu Mas. Jadi PT GAG itu mayoritas sahamnya punya PT Antam dan PT Antam itu punya pemerintah gitu. Nah itu kan akhirnya kan secara diskriminatif gak adil gitu. Ini gak adilnya di mana? Iya hanya karena mungkin ini sahamnya terbesar punya pemerintah dan gak mau diambil gitu, gak mau dicabut gitu perizinannya dengan alasan yang udah dijelaskan tadi oleh Menteri SDM. Harusnya ini secara diskriminatif tidak boleh untuk dilaksanakan gitu, harus dicabut semuanya, karena melanggar prinsip-prinsip tadi gitu. Prinsip hukum. Oh iya kan kemarin yang dicabut itu kan cuman 4 ya, 4 tambang itu kan. PT Antam, bukan PT Nurham, Anugrah Surya Pratama, banyak lagi sih. PT apa ya? PT Jaya Sejahtera, sama PT Mulya Raimon. Itu yang dicabut kan. Cuman yang nggak dicabut satu, punya PT GAG. Nah, kemungkinan terjadi kayak tadi tuh ya, karena dia punyanya pemerintah, sahamnya. Karena dari itu kan dia lebih dekat sama pemerintah juga. Nah itulah jawabannya Mas. Ya biar publik ya yang bisa menilai gitu bagi saya. Jadi biar korban ghosting yang nonton di sini biar apa namanya yang menilai gitu. Ya kita kan hanya mencoba untuk memberikan faktanya gitu Mas. Kalau ya itu kondisinya PT GAG itu mayoritas punyanya PT Antam sahamnya, dan PT Antam pun punya BUMN gitu. Nah itu juga sih Mas. PT GAG itu kan salah satunya komisarisnya. Nah itu kan ini dia pun sosok apa ya, ulama juga. Dan dia punya pondok pesantren salah satunya yang ada di sini Kota Malang. Bukan di Kota Malang sih, Malang Kabupaten. Nah itu dari pandangan Mas Najib sendiri, kan seorang ulama itu kan seharusnya kan menjadi suatu ini ya, apa namanya, terhadap lingkungan itu kan, kepada santri-santrinya kan ini, jagalah kebersihan. Nah salah satunya karena adanya situ tambang ini kan, itu kan salah satu bisa merusak lingkungan. Dan itu kan bagaimana pandangan dari Mas Najib sendiri seorang ulama, itu menjadi satu PT komisariasnya dari PT yang bergerak di bidang tambang itu. Ya soal itu ya, sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah mengeksploitasi alam itu ya memang ya lumrahnya gitu ya. Jadi kita juga harus memanfaatkan alam, tapi tentu proses pemanfaatan itu kan harus punya batasan-batasan gitu Pak. Dia harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip yang ada di lingkungan hidup. Yang jadi soal kan sebelum masuk ke pertanyaan Mas tadi ya gitu. Yang jadi soal kan gini Mas, ketika rezim pemerintah ataupun swasta melihat sumber daya alam itu sebagai bisnis gitu, bukan sebagai wadah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi kalau kita lihat Mas, perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia itu kan mayoritas ekstraksi gitu, bukan hilirisasi dia.
dia ekstraksi, dia ngeruk sumber daya alam mati-matian, habis-habisan, kemudian meninggalkan sejumlah kerusakan lingkungan hidup dan pergi gitu. Nah, contohnya kayak Freeport tadi tuh ya Mas. Iya, sebenarnya contohnya banyak Mas. Nah, maksudku adalah tentu ya proses-proses itu kan akhirnya perlu dibatasi dengan regulasi-regulasi yang ada, gitu. Ya kan? Ya. AMDAL, ya kan? Dan beberapa undang-undang yang terkait. Gitu. Nah, ketika kita lihat proses pertambangan di Raja Ampat itu oleh PT GAG semua melanggar prinsip-prinsip hukum, ya hukum itu harus ditegakkan gitu. Siapapun yang inilah ya, siapapun yang komisarisnya gitu atau siapapun pelakunya yang ada di dalamnya, maka itu harus diproses secara hukum, Mas. Maka pertanyaannya adalah apakah dia melanggar hukum atau tidak gitu. Kalau melanggar, iya kita nggak boleh ini dong tebang pilih gitu. Entah itu jangan berat sebelah gitu kan. Iya. Kan semuanya sama di mata hukum gitu, Mas. Boleh gitu mengelola sumber daya alam, tapi kan harus dengan sesuai prinsip-prinsip hukum gitu dan etika lingkungan. Nah, itu sih jawabanku, Mas. Jadi saya nggak pengen tendensius gitu, Mas. Iya. Jadi siapapun itu, nggak hanya yang sama yang sebutkan gitu, atau siapapun yang ada di Indonesia, atau siapapun yang ada di dunia ini, dia harus ketika dia mau melakukan pertambangan, maka minimal ini Mas ya, meskipun eksploitasi itu bagi saya penuh kritik tetap ya, tapi minimal dia harus berjalan sesuai dengan koridor yang ada dalam hukum. Nah itu siapapun itu ya, nggak tebang pilih lah, entah ini siapa terus ini harus kebal hukum itu tidak gitu. Ya, kalau karena dia melanggar hukum ya harus diproses gitu. Ya gitu, sesuai dengan kebijakan yang ada gitu. Entah iupnya diambil lah dan lain sebagainya. Kalau ada kerusakan lingkungan ya berarti harus juga melakukan perbaikan atas kerusakan itu gitu kan ya. Jadi kan pasti kan banyak itu kaitan-kaitan kebijakannya, hukumannya. Nah ya. Itu sih kalau aku. Mas. Ini Mas, ngomongin tambang ini kan. Ya dari tadi kan. Kemungkinan ini bukan apa ya, ada berapa jumlah sih tambang yang beroperasi secara ilegal gitu Mas. Seluruh di Indonesia ini yang bukan hanya yang viral di Raja Ampat saja. Gitu. Banyak Mas, banyak banget ya. Banyak banget. Itu bahkan itu yang tercatat pun mungkin juga belum secara real. Saya lihat catatan. Kemarin aku dengerin lagu sih Mas. Ada lagu yang lagunya gini. Coba lihatlah ujung timur sana, tambang mineral dan kekayaan lainnya. Nah, kekayaan lainnya itu masuk dirasakan atau dinikmatin oleh masyarakat yang ada di selatan ini Mas. Itu lagu itu apa ya? Bener nggak yang secara realitas yang terjadi seperti itu Mas? Gimana tadi? Sorry. Ya. Coba lihatlah ujung timur sana, tambang mineral dan kekayaan lainnya. Nah, kekayaannya itu dikeruk, itu dirasakan kemenangannya di masyarakat sosialis yang ada di selatan, khususnya di Pulau Jawa. Oke. Apakah realitasnya terjadi seperti itu, Mas? Gini, ada yang menarik dalam bukunya John Bellamy Foster, Mas. Judulnya Lingkungan Hidup dan Kapitalisme. Untuk menjawab ini ya Mas ya. Jadi kita lihat dulu Mas. Hari ini apa itu ekstraksi, apa itu hilirisasi. Itu dulu ya. Banyak tuh orang yang bilang, Mas, tambang ini kan juga punya kebermanfaatan nih. Kebermanfaatan. Dia juga punya mudarat juga gitu. Ada manfaat, ada mudarat gitu. Harusnya kita tidak boleh hitam dan putih dong, gitu kan ya. Menolak sepenuhnya, menerima sepenuhnya, semua gitu kan ya. Nah, kalau memang ada mudarat sama maslahatnya gitu, ya kita coba kalkulasi dulu Mas. Tambang itu kan yang pertama adalah yang terjadi di Indonesia itu mayoritas tambangnya ekstraksi, bukan hilirisasi tadi. Bukan. Dia ngambil, jadi kalau di negara-negara Eropa sana dia berkampanye dengan hebat nih, kita harus mulai transisi energi gitu ya ke ramah lingkungan gitu. Kita harus meninggalkan tenaga fosil bla 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 gitu.
Kita harus tidak menyumbang pemanasan global, harus ramah lingkungan. Dia melakukan pengerukan sumber daya alam berupa ekstraksi tadi. Ya, dia nambang, Mas, dia nambang. Meskipun dengan iming-iming akan dipekerjakan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara kalkulatif, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling